Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back my YouTube channel Edo Gagan. Sahabatku semua, hari ini saya berada di salah satu rumah makan di Kota Pekanbaru. Ya, ini namanya kalau nggak salah tadi Dubai. Nah, di sini bukan di Dubai ya, tapi kita di Pekanbaru makan-makannya. Nah, sahabatku semua, video hari ini saya akan membahas tentang inbreed dan crossbreed, teman-teman. Dan saya yakin sekali video ini akan bermanfaat sekali bagi teman-temanku semua, terutama bagi Anda yang baru masuk ke dunia percupangan, atau video ini bisa direkomendasikan banget bagi teman-teman yang menyukai tentang ikan cupang yang melakukan proses pengawinan baik itu sedara ataupun tidak sedara. Nah, gini sahabatku semua. Sebelum saya masuk ke narasumbernya, saya akan membahas sedikit ya pengetahuan dasar tentang inbreed dan crossbreed. Inbreed ini adalah proses pengawinan ikan cupang yang masuk dalam kategori satu lingkaran. Jadi dia nggak keluar tuh dari lingkarannya. Apa yang dimaksud dengan satu lingkaran? Ini yang dimaksud adalah pengawinan sedarah atau pengawinan sekandung. Contoh, saya punya ikan avatar. Kita ambil contohnya avatar aja ya. Jadi avatar ini punya anakan, dan anakannya ini ketika sudah berusia di atas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, saya kawinin nih antara anakan dengan anakannya sendiri, dan itu yang disebut dengan inbreed atau pengawinan sedara atau pengawinan sekandung. Itu yang dimaksud dengan inbreed ya. Nah, untuk pengawinan crossbreed ini tentu sudah lewat dari lingkaran tersebut atau keluar dari lingkaran tersebut. Apa sih contohnya? Contohnya kayak gini lagi nih. Saya punya ikan avatar kembali nih. Saya punya anakannya. Jadi anakan ikan cupang saya ini udah berusia di atas 4 bulan. Jadi kalau udah berusia di atas 4 bulan, ini sudah saatnya saya memijahkannya atau mengawinkannya. Tapi saya bingung. Saya harus mengawinkan dengan jenis avatar lainnya. Jadi saya punya teman. Contohnya saya punya teman Mas Sanusi, Mas Niko. Kok ada avatar nggak? Ada bang. Ya udah, kita kawinin yuk ikan kita yuk. Abang beli deh avatarnya. Akhirnya saya beli, saya kawinin dengan avatarnya saya. Nah, itu disebut dengan crossbreed. Nah, crossbreed ini sendiri itu tidak mesti dia pengawinan dalam satu jenis. Contohnya avatar dengan avatar, tapi juga bisa dikawinkan dengan jenis yang berbeda atau line yang berbeda. Contohnya, saya punya avatar, saya kawinkan dengan jenis multicolor. Nah, itu sudah masuk crossbreed. Walaupun dia tidak satu jenis, teman-teman. Jadi untuk crossbreed ini bisa satu jenis, bisa juga berbeda jenis. Ya, jadi di sini ada juga yang pemahamannya sedikit berbeda. Ya, mungkin sampai di situ belum begitu mengetahui. Jadi di sini kita jernihkan maksud dari crossbreed tersebut. Kita akan bahas inbreed dan crossbreed ini lebih dalam lagi bersama teman saya Mas Niko dengan Mas Sanusi. Ya, langsung aja kita coba diskusi dengan Mas Niko dengan Mas Sanusi. Halo San Niko, sehat San Niko? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Minum aja tos dulu dong. Ini TS ya, bukan apa? Bukan tua. Lagian tua warnanya putih. Tuh pesanan kita udah datang tuh. Warnanya kecil, besar. Wih, besar kan? Abang tipu. Gede banget. Ini Denny Sumargo ya guys. Halo bang, saya lo dulu bang. Masih main basket Bang? Masih main basket bang? Enggak lagi. Oke. Jail gitu. Nih guys, ayamnya tadi kecil ya. Ternyata yang datang Pak Jumbo. Habis sendiri dong. Apa black pepper? Black pepper. Apa? Nggak tahu nih apa namanya deh. Oke, San. Ya, apa tuh Bang? Ini abang mau nanya-nanya sama Sanusi sama Niko. Jadi sorry nih abang ganggu waktunya. Jadi ini mengingat sudah sampai 100.000 subscriber. Alhamdulillah banget. Jadi abang ada syukuran kecil-kecilan lah. Kemarin udah sama keluarga, sekarang giliran kita bertiga ya. Ini datang lagi. Bukan main. Gede banget ayamnya. Tuh. Enggak, ini laksamana. Ini laksamananya ya. Itu enggak digabung cabenya tadi kan. Ini pesan beda. Oke. Ya, lanjut Bang. Oke San. Jadi gini San. Semoga YouTube saya juga lebih dari 100 ya. Mudah-mudahan insyaallah Dan sampai 2021. subscriber. Amin ya Allah. Sampai nanti ke situ San. 2021 targetnya 200.000 aja. Dan saya juga berdoa, nih teman-teman saya udah mulai bermain YouTube juga.
Sebenarnya sih mereka bermain YouTube karena kita udah beri gambaran. Nggak ada salahnya ilmu yang kita dapatkan itu kita simpan di dalam satu media sosial. Karena itu nanti akan bermanfaat mengingatkan kita sendiri dan berbagi kepada teman-teman kita di luar ya San ya. Bagi caranya pelupa bang. Iya sama-sama pelupa. Jadi kita bisa flashback lagi ke video-video kita Mana yang sudah kita upload di YouTube ya. Benar. Nanti 3 tahun kalian bakal ketawa tuh lihat video sendiri. Lihat aja. Iya, kemarin kayak gini oh video. Seharusnya gak kayak gini gitu kan. Wajah saya seharusnya kayak gini mimik ini gitu. Nah gini San. Di sini Iya, abang Bang. mau bahas mengenai crossbreed dan inbreed. Ya, Jadi abang tadi udah bahas crossbreed itu apa dasarnya, inbreed itu apa dasarnya. Cuma ada beberapa teman-teman abang yang bertanya, kalau pengawinan ikan cupang itu crossbreed ya dan inbreed, anggap si Sanusi punya jenis avatar nih. ya, Dan avatar Sanusi itu mempunyai anak. yap, Sanusi kawinkan lagi anak itu dengan anaknya. Itu kan dalam kategori inbreed ya. inbreed. Dan dia menghasilkan Perkawinan- anak Ya, perkawinan saudara. Inbreed itu kan perkawinan saudara dan atau saudara atau sekandung, benar kan? Dan dia menghasilkan anak. Itu udah masuk kategori F1 ya San ya. Ya, F1. Dan pertanyaannya itu, anakannya itu dikawinkan dengan neneknya. Ibaratnya cucu dikawinkan dengan neneknya, bukan dengan ibunya ya, tapi di atasnya lagi. Atasnya lagi. Itu kira-kira masuk inbreed atau crossbreed? Kira-kira itu masuknya kemana? Itu masuknya ke backcross, bukan. Jadi sebenarnya teknik breeding itu kita ada 3. Teknik breeding cupang itu ada 3. Yang pertama itu inbreed yang mungkin bakalan kita bahas satu-satu di berbeda video ya. Yang pertama itu inbreed, yang kedua itu crossbreed, yang ketiga itu backcross. Nah, Jadi ada 3 kategori ya. 3 kategori. Inbreed, crossbreed, sama backcross. Sama backcross. Dan yang abang tanya itu tadi masuk ke Backcross. backcross. Nah, jadi ketika parental mempunyai keturunan, parental itu adalah ketua. Tertua indukan Ketua, pertama yang kita indukan punya pertama, ya. Indukan pertama. Nah, biasa teknik backcross ini digunakan oleh para breeder untuk memperkuat genetik ikannya biar mendapatkan hasil anakan itu seperti indukan ketuanya. Misalnya San punya ikan jantannya bagus, terus San kawinkan dengan betina, walaupun dia inbreed nih, dia saudaraan. Nah, tapi sebenarnya backcross ini yang paling bagusnya itu dia awalnya itu harus crossbreed bang. Harus crossbreed terlebih dahulu. Kayak San punya jantan bagus, San harus ngambil indukan betina di luar. Apakah San ngambil sama abang, apakah San ngambil sama Niko, ya kan? San ngambil betina. Jadi bagusnya kalau untuk melakukan teknik backcross itu dia harus Didasari dulu. didasari dengan crossbreed. Crossbreed ya. Crossbreed. Bagus. Kenapa ada efek negatifnya? Kalau inbreed itu pertama kelemahannya itu bang, badan semakin kerdil satu, terus Badan semakin kerdil. fisik semakin melemah. Oh gitu, ada pengaruhnya ya Ada San. pengaruh fisik semakin melemah. Kalau inbreed seperti itu. Kalau memang kepepet duit mungkin inbreed itu sekali aja lah ya Sekali aja. sebaiknya ya. Dan sisanya nanti inbreed itu ya dibuat 2 pasang ya San. 2 pasang. Nah baru kita adu anakan sama anakan ya. Nah, jadi kalau mau menggunakan teknik backcross, ya bagusnya kita harus crossbreed dulu nih. Crossbreed Punya dulu. jantan bagus, ambil betina dari Niko atau Bang Edo. Terus San kawinkan nih, nanti dapat filial atau disebut F1. Filial pertama lah Filial ya. 1. Nah, filial 1 ini ketika udah lahir filial 1, kalau untuk backcross itu karena betina punya jantan san bagus. Nah, kita pengen anakannya seperti jantan nih. Iya. Nah, jadi filial 1 F1-nya ini kita ambil betinanya yang bagus, yang mendekati, contoh San punya yellow bass bagus, sangat bagus yellow bassnya. Terus cari betina yang mempunyai anaknya warna yang yellow mempunyai juga. yellow bass yang kuat, Yang mendekati warna dia. mendekati warna indukan jantannya. Dan kita jangan mengawinkan sesama saudara dia ya. Tidak boleh. Nah, jadi kalau kawin sesama saudara dia jatuhnya inbreed. Inbreed. Inbreed ya. Nah, jadi nanti Yang kita bagus ambil ini. betinanya, Mhm. kita breed lagi ke
indukan jantannya. Maksudnya anaknya ya teman-teman ya. Anaknya dari parental tadi, yang betina dari parental anakan filial F1 tadi kita kawinkan dengan parentalnya yang jantan. Dengan papanya. Dengan papanya. Nah, dengan ayah atau papanya gitu. Papanya, papale ya. Terus Pale. pale. Dan itu bisa disebut dengan kategori Backcross. backcross. Nah, jadi ketika dia punya anak, jadilah F2. Jadilah F2, filial 2. Nah, filial 2 ini kita cari lagi betinanya yang warnanya mendekati dengan F1. bukan parentalnya. Oh, balik ke kakeknya lagi. Ke kakeknya sampai dia F3. F3. Nah, benar. syukur-syukur dia sampai F4. Biasa di udah dapat F2 atau di F2 nih masih kuat nih indukannya. Ketika F2 kita memang benar-benar jaga indukannya, nggak boleh kita kawinkan terus-terusan. Ketika kawin ya cukup sekali kawin aja, setelah itu kita rawat benar-benar. Karena rawat. itu akan mempengaruhi daya tahan tubuhnya ya San ya. Fisiknya terus daya tahan tubuhnya gitu. Sedangkan Jadi, kita pengen punya line dari dia. Nah, jadi ketika F2 kita kawinkan lagi dengan Kakek buyutnya, kakek legend ya. kakek legend. Ini CS ya teman-teman, cerita Tahu kakek santai ya. legend? Jangan terlalu ini tegang kaku ya. kaku kali. Nah, jadi ketika F3 kita kawinkan nih dengan indukannya. Nah, jadi dapatlah F3. Bang, F3-nya kalau kita F3 aja udah mati, Bang. Indukan ketua parentalnya, Bang. Nah, kalau di kecupan ini gampang teman-teman. Enggak usah takut. Kita bisa mengawinkan dengan F1. Tapi yang jantannya. Jadi kita nggak ada inisiatif untuk menghidupkan dia kembali yang sudah mati itu. Itu kuasa. Itu kuasa Tuhan gitu ya, Maha Kuasa. Jadi sebenarnya bisa diputar lagi dengan F1 dengan syarat dia melangkaui ya. Melangkaui. Nah, tapi jatuhnya nanti dia bakalan lakukan 2 kali lagi. Oh gitu, benar. Jatuhnya ke Dan itu masih backcross walaupun ke kakeknya. backcross. Walaupun ke kakeknya sendiri. Walaupun ke buyutnya itu masih backcross. Jadi backcross ini untuk menguatkan genetik jantannya. Kalau punya jantan yang bagus. Nah, Bang, aku betina aku yang bagus, Bang. Aku pengen kayak betina aku, anakannya kayak betina aku semuanya nanti, Bang. Ya udah ke Ya udah, cari jantannya. kawinkan ke betina. Kawinkan ke induk betinanya. Simple ya. Nah, itu backcross. Backcross. Oh, jadi gini teman-temanku semua. Jadi sebenarnya tujuan melakukan backcross atau melakukan penguatan genetik seperti ini, ada orang melakukan proses pengawinan itu beda jenis. Ya. Dia ada tujuannya. Yang pertama ingin dapatkan warna dan mendapatkan form. Nanti pasti ada yang terbaik dari anakannya. Itulah yang dikunci yang selalu dibalikin ke parental kembali ya, Mas. Ya. Ini saya mau nanya nih dengan Mas Niko. Pernah crossbreed sebelumnya, Om? Ya kalau saya pemula pernah. Serius pernah? Nah, ikan yang pertama saya beli Heeh. ikan apa tuh? Hellboy sama Nemo Galaxy. Hellboy sama Nemo Galaxy. Hellboy sama Nemo Galaxy. Jadi saya udah wah tuh mendapatkan ikan seperti itu. Kenapa? Karena saya masih pemula. Iya. Ya saya nggak tahu yang dijelaskan sama Mas Sanusi tadi proses breednya seperti ini. Jadi ya Coba-coba ya. Ngebreed aja dulu. Ternyata, Jadi disilangin pikiran kita bakal dapat ya biasalah hoki-hokian ya. Penting dapat angkanya banyak. Jadi setelah saya besarkan, nah menjadi kira umur 3 bulan Banyak anaknya. banyak anaknya. Nah Widih. 3 bulan ini kan belum ketahuan nih. Masih best girl ya? Selo. Enggak sih loh, dia warnanya udah Kayak fancy? Fancy gitu, fancy Oh, tapi gitu. sertel. Nah setelah itu Agak kecewa ya. agak kecewa. Jadi ada salah satu buyer kan minta dia beli partaian. Iya. Wah, karena dia pertama kali pembeli ya di partaian. Pembeli pertama Pembeli partaian. pertama, ya. Oke. Terus Jadi, saya lepas. karena berpikir itu hasilnya tidak sesuai ekspektasi Iya, kita ya. betul. Kurang. Jadi kira dia ngambil setengah lubukan. Setengah lubukan. Setengah lubukan. Widih. Dengan harga yang lumayan. Relatif terjangkau lah ya. Jadi nggak berapa lama, kira 1 bulan lah dia nelpon saya lagi. Oh, nelpon. Nelpon saya lagi. Ada nggak ban yang seperti kemarin? Kenapa dia bisa nanya kayak gitu? Nah saya tanya, kenapa Iya. Bang? Nah ini ada pembeli aku minta dia. Ada contohnya nggak ikan aku gimana? Dikirimnya kan, wah saya kaget. Kenapa? Rugi rasanya Bisa jual aja segitu. gini kan? Jadi gambarannya Mending jual itu warna ekor itu warna ekor sama badan tuh
bloknya seperti Captain America. Captain America Ya, kan. dari indukan apa tadi? Dari Hellboy, Hellboy sama Koi Galaxy. Nemo Galaxy. Oh, Nemo Galaxy. Ya. Dihasilkan warnanya seperti Captain America. Captain America. Dan itu hasilnya bukan satu ekor. Bukan satu ekor, dominan semua. Semuanya. Ya makanya dia kok bayar saya ini minta lagi. Nah saya kecewa karena sih yang sisa lu bukan lagi saya jual ke yang lain. Jadi Niko sendiri nggak menikmati Nggak ada nih mati. Jadi karena terlalu cepat ingin jual ya. jejak pun nggak ada saya dapatkan. Jadi saya tanya-tanya pembeli yang ikan yang membeli sama saya itu kan udah nggak ada lagi, nggak tahu jejak di mana. Jadi saya nggak bisa nerusin keturunannya lagi nih. Kalau ada mungkin kita, bang pakai dulu lah bang. Nah, Biar sayangnya aku breed itu. lagi uang. Gitu. Rupanya udah dijual juga ya. Jual dia. Jadi sayangnya ya udah coba lagi kan dari awal. Tapi setidaknya pengetahuannya udah dapat. Ya, betul. Dan ini crossbreed pertama. Ya. Dan mengetahui bagusnya itu dari orang lain Dari juga. orang lain. Ternyata ada positif negatifnya ya kok. Ya, betul. Itu yang nggak jadinya banyak juga kok. Yang nggak jadinya sedikit Bang. Sedikit. Kira-kira 25%. Dan ini settingan sepertinya matang banget ya San. Matang banget. Matang karena ini nggak tahu, belum nggak disetting sama sekali. setting-setting, Itu gitu. hanya kebetulan beli Hellboy sama Nemo Galaxy. Ya udah dihantam aja ya. dihantam aja. Daripada nggak kawin. Ini betina udah brojol ya. Wih, Oh, udah gendut. Kemarin nih gue kalau karena baru awal-awal ngebreed ya gue ya. Iya, ya. baru Terus mulai. lihat apa anakannya banyak gitu kan. Itu San, wah udah banyak rasanya. san ya. Coba video kok, wah tangannya gini-gini nih, mendekat semua ikan. Ternyata lapar ikan dia. Nah, ikan lapar dia senang. Wih, patuh nih ikannya dia. Ini. Apalagi dengar orang mau beli partai itu senang banget ya. Tapi Pertama ya. tapi memang dari hal crossbreed itu memang ada hasil yang tanpa kita duga. Seperti abang lah kawinin kemarin Black Samurai dengan Avatar. Ya. Ternyata abang dapat jackpotnya ada yang seperti Nemo Cooper, Avatar Cooper ada di rumah. Dan ini sebenarnya sama yang dilakukan oleh Mas Niko, melakukan crossbreed dapat seperti Captain America. Yang bedanya saya bisa menikmati, si Niko nggak bisa nikmatin. Jadi sebenarnya crossbreed ini sifatnya untung-untungan hasilnya San. Keuntungan, cuma gimana ya bang ya, tergantung rezeki juga sih sebenarnya. Kalau kita nggak terlalu memahami tentang crossbreed, cuma kalau kita udah paham tentang crossbreed, Itulah gunanya back cross. Kita mengawinkan genetik itu sampai ke F4 untuk memperkuat genetik tersebut. Karena Niko pun kalau misalnya ada sama Niko tapi kita nggak ngerti cara memperkuat gennya ya percuma aja kan. Walaupun anakannya kita kawin sama anakan belum tentu dapat sekuat itu. Nah di situ pun yang harus kita pahami kan prosesnya, yang bagaimana proses crossbreed itu yang menghasilkan anakan yang bagus. Karena kita harus siap ruginya. Kenapa? Karena pertama ruginya ini rugi waktu. Kita harus sabar membesarkan ikannya. Jadi enggak kayak saya pengalaman saya pertama tadi kan. Iya. Nah saya udah rugi ikannya sih sebenarnya, bukan rugi waktunya. Rugi ikannya. Jadi untuk kawan-kawan semua kalau ingin crossbreed ya harus sabar waktu. Sabar waktu. Sampai saat ikannya mutasi maksimal ya. Jangan dijual buru-buru ya. Bukan dulu. Jadi kita tahan sampai 4 bulan lah minimal, itu udah Terlihat salah terlihat. satunya nanti ya. Nah itu pun dominan yang persenan yang warna top itu kira-kira 5%. Oh 5%. 5%. Aduh luar biasa. Itulah efek kerugian kalau kita crossbreed. cuma kalau di crossbreed itu, Iya. memang kalau kita mau crossbreed itu jangan dijual. Itu crossbreed yang di luar kayak Avatar sama Nemo, bukan crossbreednya di lane yang sama. Ya, Itu kalau di lane sama kan yang seperti Bang Edo sampaikan tadi, Avatar dia sama pasti Avatar. dapat yang maksimal. Iya. Kecuali kalau yang crossbreed sama jenis lain, nah Jenis itu lain. minusnya lebih banyak. Minusnya lebih banyak. Dan itu masih masuk kategori crossbreed ya teman-teman ya. Iya. Walaupun dia beda jenis ya San ya. Kayak misalnya gini, kan pernah coba kawinkan jantannya itu betinanya itu FCCP, FCCP. betinanya FCCP, terus jantannya itu Nemo multi galaksi. Nah jadi seperti yang dibilang Niko, kita harus sabar, jangan kita crossbreed terus hasilnya wah langsung bisa dijual, enggak, jangan, apalagi itu masih F1, karena bakalan memang jadi itu yang bagus itu dia 5% itu bakalan wah dan sangat-sangat wah. Kalau saya bilang pertama kita dapat Warna. kalau saya kemarin tuh warnanya yang 5% itu bakalan benar-benar bagus, Strong ya, San? strong. Tapi kalau di kemarin aku
mungkin Niko di 4 bulan, kalau di San itu 5 bulan dia warna baru strong. Terus yang kedua pomnya ajib makin bagus, terus ekornya startel karena dia FTCP. Dan itu nggak semuanya ya San? Nggak semua, kalau startel semuanya bang, Startel semuanya. semuanya startel, semuanya pomnya bagus, cuma Berarti warna dari ya? CCP ya ini ya warna. cuma Warna warnanya- terbaiknya ya. warnanya kurang, Hmm. banyak yang kurang, tapi 5% itu benar-benar ajib, bagus, sangat bagus. Jadi karena saya udah 5 bulan itu, karena masih F1 dia harus Dikuatkan lagi. dikuatkan lagi, warnanya kan kurang tuh. Mhm. Karena cuma beberapa ekor aja yang bagus, saya harus mengawinkan kembali dengan betina dengan jantannya, apa namanya, jantannya multi, Iya. multi, Iya. biar warnanya makin strong lagi. Berarti Oh, nggak nah, kita cuma- kawinkan dengan CCP lagi ya? Enggak, kalau kita gunakan mungkin FCCP lagi dia balik ke dasarnya lagi ke ya. dasar FCCP. Sedangkan tujuan utama kita itu, jadi sebenarnya kita lakukan crossbreed ini kita harus ada gambaran ya San ya. Gambaran. Saya pengen ikan seperti ini, saya crossbreed. Ketika dapat ikan seperti ini, kita kuatkan lakian itu ya. Ya, cuma kalau dibilang gini, bang, kalau kayak tadi kan, kalau kita balikkan ke FCCP, balik ke FCCP. Nah, ada yang bertanya, pasti ini bakalan bertanya nih bang, bakalan rancu. Kalau bang kawinkan lagi dengan Nemo Multi Galaxy, pas apa nggak balik lagi ke Nemo Multi Galaxy bang? Enggak. Ada beberapa mungkin bakal beberapa balik. Cuma kita udah dapat genetiknya FGP di sana, pomnya udah dapat, terus ekor turtle-nya sudah dapat, ya kan. Nah, tapi untuk menguatkan warnanya kita balikkan lagi ke Nemo Multi Galaxy. Dan target kita itu bukan semuanya jadi ya teman-teman. Kita hanya ambil beberapa ekor aja. Nah, jadi biar dia warnanya strong lagi, kita kawinkan lagi, baru dapat F2. Dia bakalan maksimal hasilnya itu di F3 atau di F3. Karena kita mencari masternya ya San ya, Ya, master yang terbaik masternya. ya. Dan kalau udah dapat master terbaik, kita nggak perlu cari yang Nemo Multinya lagi. Kita bermain di masternya itu kan. Itu aja kita mainkan. Kunci kita di masternya. Kuncinya di master. Masih ada ikannya San? Karena udah terasa capeknya bang, Akhirnya dilepas ya. akhirnya dilepas juga. Karena cerian itu udah banyak dijual ya. Kita capek bang kalau crossbreed itu. Capek banget. Iya. Jadi kalau teman-teman nggak siap mental, nggak siap waktu, Ya udah beli jadi aja. mending beli jadi aja lah sama Bang Edo, sama Niko. Oh yang ujung-ujungnya ya. Ya, karena Harga pun sesuai dengan kualitas. harga 19, karena gitu bang. Kalau nggak siap-siap mental, oh jadinya sedikit, wah udah capek-capek gitu kan. Cuma ya seperti itulah. Cuma hasilnya wah sebenarnya, cuma beberapa ekor aja. Itulah teman-teman, kalau melakukan inbreed, crossbreed dan itu hanya untuk sekedar coba-coba ya monggo lakukanlah. Tapi kalau untuk memperkuat genetik ya mungkin itu butuh waktu di atas 1 tahun, bahkan di atas 2 2 tahun. tahun minimal. 2 tahun itu udah Paling cepat paling 2 cepat 2 tahun. Itu pun teori dasar kita harus tahu. iya minimal Pegangan dasarnya. kita, pegangan. Dan ini pun 2 tahun kok, San. Itu bukan pengawinan nunggu 6 bulan, Ya, karena 4 bulan. Terpaksa nikahin muda gitu kan. kayak muda, terus ya kan muda tahulah resikonya seperti apa kan. Iya, pandai-pandai lah jaga ya. Oke lah. nah yang tadi seperti bilang 5% itu berapa ekor bang? 5% itu di bawah 5 ekor ya. Di bawah lima. Emang iya. Kalau kemarin itu kan ada dapat 10 ekor. 10 ekor ya. 10 ekor. 10 Jadi ekor, 10 ekor itu dia jantannya ada sekitar 8 ekor, betinanya ada 2 ekor. Oh, alhamdulillah, lumayan ya. Baik teman-temanku semua, saya rasa ini pembahasan singkat aja mengenai crossbreed dan inbreed. Nanti teman-teman bisa bahas ini atau dapatkan pengetahuan tentang crossbreed dan inbreed di channel Umaiza, nanti bakal ada. Insya Allah ya San, bakal dibuatin ya San. Iya. Mungkin pakai part aja San, kalau dibuat satu mungkin nggak akan selesai ya. Itu panjang banget ya. ilmunya, panjang banget. Jadi kita harus bahas parental, bahas filial, bahas genetiknya, dominan, Dan resesi. itu harus ada contohnya juga gitu kan. Bukan hanya teori ya kok. Praktik. Jadi teman-teman kalau pengen tahu lebih dalam ya udah di subscribe aja channel Maiza Betafis. Umaiza Betafish. Ya insya Allah nanti bakal dibuatkan lah partnya ya. Terus kalau mau tahu hasil-hasil yang ajib-ajib juga, hasil-hasil crossbreed yang ada buktinya juga ada. Di mana kok? Ya si Fakira Beta. Asifa, Tapi videonya nanti Fakira kita Beta. upload. Tapi ansur-ansur lah. Transfer dia. Ya kanda-kanda aku semua ya. Ini ada pesan nggak buat teman-teman kita San? Pesan singkat lah.
buat teman-teman kita yang pemula nih. Iya. Mungkin di video kali ini cerita santai teman-teman, CS atau cerita santai. Jadi setiap breeder itu mempunyai trik dan cara yang berbeda. Nah, jadi jangan sampai inilah apa namanya bang? Jangan sampai ada jadi video ini jadi masalah karena apa? Ini trik atau cara yang sehari-hari saya lakukan kalau ngebreed, Iko lakukan dan Bang Edo lakukan juga sih sebenarnya. Kadang Bang Edo juga nanya tentang abang mau crossbreed nih sana, kadang Bang Edo nanya juga kan, bagusnya seperti apa. Terus kadang nggak jarang juga saya juga nanya juga sama Bang Edo. Jadi Jangan jadikan perdebatan nih kunci ya. Jangan jadikan perdebatan lah untuk video ini. Ya kalau memang teman-teman mempunyai cara yang yang berbeda, kalau teman-teman sudah lama bermain atau beternak ikan cupang mempunyai trik tersendiri, monggo boleh share dah di komentar di bawah ini nanti. dan saya juga bisa belajar di situ, kita coba-coba ya. Sama belajar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang baru beternak ikan cupang, nah boleh Dasarnya dilakukan, udah kita kasih tahu ya. cara seperti ini. Insya Allah sih cara seperti ini aman dilakukan. Alhamdulillah. Cuma sabar. Siap. Makasih ya Mas. Niko ada pesan? Pesan singkat mungkin ya untuk para breeder pemula seperti saya. Nah, mungkin yang banyak supportnya dari kawan-kawan. Nah, intinya kalau kita pemula ini ada bantuan dari support kawan-kawan, ayo kita welcome, kita terima masukannya. Kenapa? Karena ilmu yang dari mereka itu mereka udah jalanin, pengalaman mereka semua punya ada. Nah ya udah, kita sebagai wadah kita tampung lah wadah itu. Jadi wadah itu terisi. Jadi masukannya apapun pahitnya mereka udah alami ya pasti balik ke kita. Jadi yang terbaiknya pasti ke kita juga. Dikosongin lagi lah gelasnya. Dikosongin lagi atau dibiusin lagi. Memang supaya ilmu-ilmunya bisa karena tampung ya. nempel ya. Karena gimana ya bang, kalau di bermain ikan cupang ini ya banyak sabar. Terus kalau misalnya kita baru main ikan cupang terus ada yang lebih senior nih dari kita, terus kalau dia ada masukan nggak ada salahnya juga kita ikutin cara dia. Nah coba aja, karena sebenarnya guru yang paling bagus itu adalah pengalaman orang dan berani untuk bereksperimen ya. Makasih banyak nih Sanusi, Niko. Ini sambal kita lihat tuh udah datang loh. Waduh, banyak banget. Review dulu kok apa aja nih kok? Ini ada Cakangkung, ada ayam asam manis. Ini ayam apa ya? Laksamana mengamuk, yang cabenya dipisah. Nah yang ini kayaknya Black pepper, benar. Black pepper ya, bukan black cooper ya. Bukan black cooper. Black cooper ya. Oke sahabatku semua, alhamdulillah videonya sudah kita selesaikan. Walaupun singkat videonya tapi padat banget ya San ya. Next kita lanjut lagi videonya teman-teman. Ini kita mau moms dulu. Ya, moms ya. Moms maghrib. Kalau teman-teman mau request bang tentang ini lagi bang tentang ini lagi bang, boleh komen di bawah. Mungkin bang itu bakalan buat videonya. Insya Allah kita buatkan ya Go ya. Kalau pesan dari saya sih teman-teman, ya sebenarnya sih nggak jauh-jauh dari Niko sama Sanusi. Ya jangan takut bereksperimen, jangan takut untuk sharing dengan yang sudah-sudah. Kalau pengen bukti lihat videonya, kalau pengen lihat teori lihat video ini. Ya, teori dan praktek itu semuanya nyambung. Jadi kalau ada teori nggak ada praktek, rugi. Ya rugi, itu belum tentu kita paham. Tapi kalau ada praktek nggak ada teori juga rugi sebenarnya. Karena hanya dengan praktek tanpa teori kita tidak akan paham 100%. Kalau untuk diri sendiri mungkin bisa, tapi kalau untuk kita bagikan sayang banget. Nah bagi teman-teman semua yang lebih paham tentang ini, terima kasih banyak sudah menonton. Kalau teman-teman mau tambahin di bawah silahkan tambahin di bawah. Karena kita juga sama-sama belajar nih. Dan yang kita sampaikan ini hasil yang sudah kita lakukan. Ya jadi ini kita bagikan agar teman-teman kita mengetahuilah. Kunci dari video ini adalah tentang inbreed dan crossbreed. Sisanya itu pengalaman yang kita ceritakan. Yuk makan yuk. Thank you for watching. See you guys. Salam Cupang Indonesia. Salam Cupang Indonesia.